Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana wa lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian tafsir Al-Quran, masih kita menjelaskan dari paman tabi'ah hudai. Ya. Dulu kan waktu nenek moyang kita Adam disuruh ihbitu, nah ini kan di atas diulang lagi sedikit, ihbitu. Nah ini baru ada fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya. Faman tabi'a. Ini untuk kita ini, siapa yang mengikut petunjukku, nah itu makanya di sini dijelaskan ini jaminan. Fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi orang yang mengikut petunjukku berarti mengikuti Al-Quran, mengikuti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka orang itu tidak ada rasa khauf atas mereka, mulai dari dunia sampai apalagi di akhirat, begitu caranya. La khaufun alaihim walahum yahzanun, dan tidak pula mereka itu bersedih. Tapi konon kami bincang-bincang sama Pak Bet, caranya begitu. Mangko datangnya khauf ko, mangko datangnya hazan, sedih ko. Nampaknya awak terlalu masih tak tapawi atika nafsu awak. Kalau nafsu mutmainnah ndak ada, ikut ndak masih ada. Itu mau keadaan. Sekarang penjelasannya ini sudah disampaikan dulu, maka ini sambungannya sedikit tinggal dulu. Coba sekarang kita coba melatih membaca huruf Arab. Kalau ini sampai sini saja apa bacaannya kira-kira? 1, 2, 3 kata. Coba sampai di sini. Wahaza apa yadilun. bacaan? Apa? Wahaza yadilun. Ya. Kalau Pak Tommy apa bacaannya? Wahaza. Loh, nggak nampak, Pak. Wahaza. Dia ada lun. Kalau Ibu Sabrina? Wahaza. Ya, wahaza. Wahaza ya delun ala inna. Ya, sampai di situ aja dulu yang 3 kata ini. Kalau ibu-ibu Bulak Karang, Ibu Didilah Tibo. Tibo. Wahaza. Wahaza ya dulu. Itu yang betul. Ya. Dulu. Wahaza ya dulu. Jangan ya dulun. Ini kan fi'il mudhari ini. Fi'il mudhari dalla. Dalla ya. Dalla. Fi'il madinya dalla. Fi'il madinya dalla. Fi'il mudhari'nya apa? Ya dulu. Ya dulu. Yadul. Yadul. Jangan yadil. Jadi ya dulu. Jadi wahaza ya dulu. Kalau dulu ya dulu kan fil mudhari. Kalau fil madinya dalla, dalu. Jadi kalau dalla kan arti dalil. Dilalah, menunjukkan. Jadi wahaza ya dulu.
Dan ini menunjukkan, ini maksudnya itu ini ini yang di atas ayat ini maksudnya, kalau siapa yang mengikuti Al-Quran, mengikuti betul-betul mengikuti isi Al-Quran, beriman kepada Al-Quran, dan diikutinya seluruh isinya itu, maka nanti dia ini tidak ada ini lagi. Fala khaufun. Maka tidak ada khauf lagi, tidak ada khawatir dalam hidupnya, dan tidak pula yahzan, dan tidak pula mereka selamanya tidak akan bersedih. Cuma bisa dijelaskan ini maksudnya di akhirat, tapi mulai dari dunia sebenarnya sudah begini, tidak ada khauf, tidak ada sedih. Tapi untuk membuktikan ini, itu makanya diterangkan di sini. Wahaza ya dulu kata Nawawi, ini keterangan ayat di atas, ya dulu menunjukkan dianya ini. Berarti fa'il dari ya dulu ada tersembunyi apa? Wa. Ya, balik ke ini. Ya. Dan ini menunjukkan dianya ini, maksudnya ayat di atas, keterangan di atas, yang ditunjukkannya kemana? Coba membaca ini pula sampai sini. Ini membaca sampai sini. 1, 2, 3, coba baca. Annal mukallafa. Ala, ini huruf jar ya. Ala. Annal mukallafa. Annal mukallaf. Ya betul. Jadi dibaca annal mukallafa. Ya, kenapa dibaca fa ini? Karena ada an. Karena ada alif lam. Karena anna. Bukan alif lam, karena ada anna. Anna kan ya, anna ini biasanya ada pokok kalimat, ada sebutan. Jadi kalau mukallafa ini sudah jelas menjadi pokok kalimat. Jadi kalimat baru ini. Ya kalimat juga ini, walaupun ini di tengah, ini bedanya anna sama inna. Kalau anna di awal kalimat, kalau inna di awal kalimat, kalau anna di tengah kalimat, tapi yang di belakangnya menjadi kalimat apa? Pokok kalimat. Jadi wahaza yadullu ala annal mukallafa. Baru ini bacaan sampai sini apa bacaannya? Coba sampai Allah ini, coba apa bacaannya? Allazi, betul. Terus apa lagi? Atau Allahi. Atau adu. Kalau allazi sudah bisa bacanya allazi. Kalau ini dibaca atau bentuk apa ini atau kok dibaca atau bentuk apa? Fi'il madi ya. Fi'il madi atau cuma fi'il madinya 4 huruf ditambah alif. Kalau yang 3 hurufnya tau'au masdarnya ini atau jadi mengawali dia. Kalau sudah tahu ini fi'il madi, ini apa barisnya jadinya ini? Allahu. Kalau misalnya taat, mana pula Allah taat? Allah taat atau tempat taat? Atau jadi apa bacanya? Atau iya Allah. Jadi yang betulnya Allah ya. Nah, ini di atas baris. Jadi allazi atau Allah. Jadi kalau diterjemahkan dari sini mulai, dan ini keterangan maksudnya kan ini syarat, mengisyaratkan keterangan di atas ini, ayat ini
ya dulu menjadi dalil atau menunjukkan dianya ayat atas bahwa sesungguhnya si mukallaf ini si maf'ul ya, bukan mukallif. Kalau mukallaf kan orang yang dibebani, orang yang diberi tanggung jawab. Kalau mukallif orang yang memberi tanggung jawab. Kita manusia ini mukallaf ini. Kalau mu'allaf lain pula, ini mukallaf. Jadi kallafa yukallifu isim maf'ulnya mukallaf. Kalau isim fa'ilnya mukallif. Kalau mu'allaf, mu'allif. Kalau mu'allif orang yang menyusun atau orang yang menjinaki, yang mengatur, itu mu'allif atau pengarang. Kalau mu'allaf yang diatur atau yang dijinaki, itu maka mu'allaf. Kalau mukallaf yang dibebani, yang dibebani atau yang diberi Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab atau hukum. Mukallaf. Kita ini mukallaf ya. Jadi dan ini menunjukkan dianya ini atas bahwa sesungguhnya mukallaf baru di sini ada sifatnya mukallaf yang mentaati dia, ada fa'ilnya sini lagi. Balik ke si mukallaf yang mentaati dianya si mukallaf, siapa yang taat ditaatinya? Allah. Ya. Kita ini soal mukallaf dulu. Kita ini mukallaf, kan mukallaf kita ini. Yang mukallaf itu biasanya siapa? Orang yang sudah mumayyiz. Orang yang dibebani. Iya, orang yang dibebani itu siapa itu biasanya? Orang yang punya rasa tanggung jawab itu siapa jenis orangnya? Yang punya akal. Itu syarat. Orang yang punya akal. Kalau belum ada akal, nggak mukallaf. Jadi itu yang berat. Taraso dan butuh. Kalau sudah ada perasaan, kita adalah punya tanggung jawab, itulah sanang tuh. Nggak, bapak ibu-ibu. Yunan panjang nggak ada perasaan tanggung jawab. Nggak ada suku-suku tiden, ya itulah parah. Siapa sebenarnya yang mukallif? Yang mukallif siapa? Allah. Allah lah. Allah. Ya kan mukallif. Kan banyak ayatnya itu. Kenapa ada rasa tanggung jawab? Karena ada akal. Kenapa datang rasa tanggung jawab itu? Karena ada yang memberi tanggung jawab. Itulah. Jadi itu makanya namanya, karena ada itu mukallaf. Jadi orang yang sudah mumayyiz, dia juga sudah berakal, dia mukallaf. Kalau ada mukallaf itu udah bagus. Jadi menunjukkan bahwa orang yang mukallaf yang mentaati dia Allah, ada juga mukallaf tapi tidak taat kepada Allah ya. Tapi ini mentaati Allah, taat kepada Allah. Baru ini ada sifatnya ta'ala. Ta'ala ini sifat dari Allah. Jadi Allah yang tinggi. Allah yang maha tinggi boleh. Maksudnya Allah yang Allah yang tidak ada menyerupainya, yang tidak bisa disamakan dengan apapun. Ya. Jadi Allah yang tinggi. Jadi yang maha tinggi. Tingginya itu maksudnya bukan tinggi dibayangkan ditarik garis lurus panjang, enggak. Ya. Jadi dalil di atas menunjukkan bahwa seorang mukallaf yang mentaati dianya orang mukallaf itu terhadap Allah yang maha tinggi. Bagaimana? Ini baru kabar dari mukallaf ini. La yalhikuhu. Ini yalhiku. Bila apa ini yalhiku? Lahaka yalhiku.
Fi'il. Dari. Nah, Dari. mudhari. Mana fa'ilnya? Huwa. La. Huwa. Yalhiku. Aku. Hunya Pak. Hu jadi maf'ul kan. Biasanya kalau dhamir menempel sama fi'il kan jadi maf'ul. La yukallifu. Ah, Khaufun. ya. Nah, Khawfun. itu mengkombagi gabaris tuh supaya capek. Kalau enggak beko payah ke huwa. Tapi kalau huwa nanti kan payah pula kemana. Jadi la yalhiquhu khaufun. Nah, jadi kalau hamba yang atau orang yang mukallaf yang mentaati Allah yang Maha Tinggi tidak berhubungan, tidak berkaitan dengannya orang mukallaf tadi rasa takut. Ini. Jadi failnya tidak ada menempel, tidak ada berhubungan atau bertalian rasa takut di dalam kubur, fil qabri. Qabri. Jadi tidak ada menemui atau berkaitan dengan orang si mukallaf yang taat tadi apa yang tidak ada rasa takut atau ketakutan fil qabri. Fil qabri itu makanya dipakai alif lam ini masing-masing pada kubur dia waktu di alam kubur. Jadi ayat ini menunjukkan mulai dari alam kubur dibuat oleh Pak Nawawi. Itu maksudnya. Jadi ini dalil bahwa orang yang mukallaf yang taat mulai dari kubur tidak takut lagi katanya. Jadi sebenarnya kalau di tafsir lain mungkin bukan di kubur saja. Di dunia pun nggak takut dia lagi. Nggak ada rasa takut. Karena apa? Karena dia mengikut hudai, mengikut zalikal kitab tadi. Nggak ada rasa takutnya lagi. Tapi bukan berarti mobil lewatnya sembarang saja begitu. Perlu dijelaskan. Maksudnya khaufun. Jadi itu makanya ini pelajaran kita ada memang dipakai khaufa wa tama'a. Kan ada itu dalam Al-Qur'an. Khaufa wa tama'. Khauf takut, tama'. Khaufa wa tama'a. Jadi maksudnya takut dia kalau belum sempurna ibadahnya, belum sempurna ketaatannya. Kalau tama' dia harap yang diberikan oleh Allah. Jadi ini Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk membuktikan ya, untuk merealisasikan apa itu inilah dia. Jadi ini dalil kata ditulis oleh Pak Nawawi almarhum rahimahullah. Jadi tidak ada berhubungan dia rasa takut dikubur. Selain itu wa indal ba'si, indah kan zarab. Itu makanya ke bawah barisnya nih, indal ba'si. Apalagi maksudnya indal ba'si ini? Dan ketika dia takut dari berbangkit. Berbangkit. Jadi nggak ada rasa takut berbangkit. Jadi di dalam kubur sudah dikuburkan, nggak ada takut. Di alam barzakh itu yang diceritakan alam kubur ini alam barzakh. Itu yang diterangkan sebagian oleh Buya, termasuk saya lihat kemarin Pak Kures. Jadi orang di alam barzakh itu kan hail, di ayat disebutkan di dalam surat Ar-Rahman kalau nggak salah. Barzakhum la yabghiyan. Jadi dia orang yang di alam barzakh itu mereka melihat kita, itu makanya pesannya jangan bertengkar-tengkar kita keluarganya, anak-anaknya, saudaranya, jangan yang jelek-jelek lah. Karena nampak katanya, nampak seperti apa bersih jernih gitu, tapi nggak bisa datang lagi. Cuma kelihatan di alam barzakh nggak ada berbatas. Jadi hail bainad dunya wal akhirah, batas antara dunia dan akhirat. Jadi di situ nggak takut dia lagi. Tapi
Kalau dia nggak baik tentu waktu hari apa itu berbangkit pun takut. Nah, itu nanti berbangkit kan menakutkan. Sudah itu ini lagi wa indah huduri. Nah, kenapa huduri? Karena ada indah juga. Cuma di sini mauqifi. Mauqif sama masjid. Mauqif fi. Ini huduri, kenapa baris huduri? Siapa dapat menjawab? Karena setelah ini Ada ya. indah. Indah kan zarab ini. Ini zarab. Ini mauqifi, mauqifi ya, mauqif ini. Mauqifi. Kenapa fi lagi barisnya ini? Mengikuti huduri. Bukan mengikuti. Kalau mengikuti sifat dia menerangkan atau mudhafun ilaih dari huduri. Huduri. Mudhafun ilaih atau menerangkan. Ini diterangkan yang menerangkan. Jadi ketika kehadiran wukuf. Ya, wukuf bukan wukuf di Arafah ya, tapi wukuf di mahsyar. Nah, jadi ketika wukuf dia nggak takut, ketika berbangkit dia pun tidak ada takut, waktu dikubur pun mulai tidak ada takut. Iya ya. Itu yang akan kita hadapi nanti bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi ada syaratnya. Kapan? Kenapa tidak ada takut? Karena ini yang di atas tadi. Ini ya. Ya, tabi'ah. Orang yang mengikuti hudaya. Mengikuti. Ya, maksudnya mengikuti itulah macam kita ini dibaca dulu. Dibaca, dipahami, atau diamalkan. Dibaca, dipahami, diamalkan. Nah, itu cara. Dibaca, dipahami, diamalkan. Nah, baru adu rasutum beko. Satu lagi wa inda. Wa inda di belakangnya sudah pasti masdar ini. Wa inda tatayiril kutubi. Kutubi. Dan nggak ada takut pula tatkala kalau asli tatayir ini pengembangan. Kalau burung membuka sayap dia. Kalau burung membuka sayap. Jadi waktu mengembangkan kitab catatan. Jadi tidak takut ketika membuka catatan. Karena masing-masing kita nanti kan ada malaikat malaikat hafazah. Malaikat itu banyak ya. Malaikat saik, malaikat hafazah. Itu yang malaikat hafazah ini yang membawa berkas, yang sudah dicatat oleh apa ini. Tapi sebenarnya sudah ada juga catatan pi unuk ya. Kan yang memberi kitab, kalau kitab diterima sebelah kanan atau dari muka, alhamdulillah. Tapi kalau catatan diterima sebelah kiri, itu yang yang pokoknya catatan yang jelek ini di sijin. Kalau catatan yang baik di illiyin ya. Kalau catatan sudah diterima, berarti ini kan diterima sebelah kanan. Dan wa inda nusubi ya, nusubil misani. Dan tatkala naik, ini mendaki atau tatkala menaiki timbangan. Dan tatkala melewati jembatan itu, wa inda siratil mustaqim. Wa inda sirat. Jadi mulai daripada fil qabri, al-ba's indal ba'si, al-mauqifi, inda tasayiril kutubi, wa inda nusubil mizan, wa inda sirat. Tidak ada takut. La khaufun alaihim. Itu maksud. Bagaimana itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kan kita ingin semua tidak takut.
yang ditakut-takuti sekarang apa itu Pak Bet? Yang ditakut-takuti awak kini di dunia aku. Apa Ibu Didi, kawan-kawan satu? Dan di masa- Dosa. Hah? Dosa. Enggak, secara umum yang ditakuti orang di dunia ini apa? Cocok dengan nafsunya. Yang melanggar Enggak, kalau Al-Quran. melanggar lailah batu atau. Dan secara umum yang ditakuti orang apa? Nggak Tidak terpenuhi sesuai aja keinginannya. Nah, Nggak terpenuhi takut keinginan. tidak makan, takut penyakit, takut mati, macam lah, takut bangkrut usahanya. Kalau yang sebenarnya ini yang ditakuti, kalau lah takut awak dosa, nggak masalah, adalah rancak tuh. Ya, jadi itu maksud kalau paman tabi'ah hudai, siapa yang jadi itu maka disebut sini mukallaf allazi ata Allah Ta'ala la yalhiquhu khaufun fil qabri wa indal ba'si wa inda huduril mauqifi wa inda tatayiril kutubi wa inda nusubil mizani wa inda sirat. Maka Ustadz buat seperti ini. Itu jadinya. Menganalisa dan mempraktekkan hidayatullah. Maksudnya hudai tadi itu. Jadi maksud menganalisa di sini belajar. Mulai di inu-inuan, mulai di dalam-dalami Al-Quran, didanga-danga, dipelajari. Sudah itu baru dipraktekkan, direalisasikan apa isinya. Supaya nanti tidak ada khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, misalnya ini kita ambil dulu surat ini saja. Coba mulai. Coba kita mau menganalisa, mengkaji, mau nanti dipraktekkan. Apa bacaannya? Coba. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah hafal semua ini. Coba. Apa? Terus. Inna kana lafi khusrin. illal ladzina sabri. sholihat Wa tawasau Watawasau sabri. Ini khusrin betul tulisannya nih. Iya khusrin. Iya ha atau kha? Khusrin, Pak. Kho. Khusri. Kho, khosaro. Kha atau ha? Kho, Pak. Apa? Kha ya. Berarti Diganti ya. Ya, kasir rugi. Lafi. Oh, ya? Ya. Ini kan? Iya. Khusrin. Nah, Khusri. ini kan kalau nggak salah 4 ayat ya. Iya, Pak. Tiga. Hah? 3 ayat. 3 atau ayat. 4? 3, Pak. 3. Tawasoti wa tawasoti sabri. Wal asri 1. Ya. Innal Innal insana insana lafi lafi khusrin. 1. Nah, Terus Hah? illal ladzina amanu sampai bisobri 1 ayat. Yang 3 ayat inna atainana. apa ini? Ini saya udah buka. Hah? 3 Lebih ayat buka. atau 4 ayat? 3, Pak. Tawasoti. Katanya surat Al-Asr itu 3 ayat. Iya, Pak. 3. Kok laba buka, Pak? Ayo, ya 3 ayat ya. Nah. Nah, solihati wa tawassaw bil haqqi. enggak ada tertulis di tepinya di situ. 3 ayat katanya, gitu atau 4 ayat? Ada 3 ayat. 3 ayat Ada. katanya. Yang 3 bukannya, ayat, Pak? Pak. 3 ayat. ayat ya. Sama dengan inna ataina ya. Nah, sekarang coba kita kan mencoba menganalisa, melihat, mendalami, baru nanti prakteknya. Wal asri ya, ini kajiannya dulu.
kajian bahasa dan ulumul Quran. Huruf qasam. Ah, ini. Mana huruf qasam? Wow. Wow. Kenapa baris bawah wal asri? Karena sabri. Karena kasam. Ya, karena huruf iya, karena huruf qasam. Sama seperti huruf jar ini. Huruf qasam. Huruf jar itu kan ke bawah baris, kalau huruf jar 9. Tapi huruf qasam ini, berapa huruf qasam, Ibu Didi? Awai. Wow. Huruf qasam itu terbagi 3. Wow. Apa yang pertama? Wow. Wow. Kedua? Wow. Ba. Apa lagi? Ketiga. Ta. Wow, ba, Ta. Wow, ba, ta. Oh, ta. Wow, ba, ta. Ba juga Wow. ya, Pak. Iya, wow, ba, ta. Ta. Makanya di kantor kan kalau sering disumpah wallah, billah. Wallahi, billahi, tallah. Artinya sama, demi. Kalau kita lihat, berarti kalau ada huruf qasam, berarti ada namanya, ada 3 unsur itu kalau ada huruf qasam. Pertama namanya ada fi'il qasam. Apa nama pertama? Kalau ada seperti ini kan huruf qasam 3. Ya. Jadi kalau ada huruf qasam itu dalam kajian ilmu Al-Quran, maka pertama disebut dengan fi'il qasam. Fi'il qasam. Qasam. Fi'il qasam itu, Materi sumpah. fi'il qasam itu, ya namanya fi'il sumpah. Jadi fi'il qasam itu dia sebenarnya seperti ini. Kalau fi'il qasam itu aksama, aksamu. Ya, gitu. Ini dia, aksamu. Aksamu. Itu. Ini. Berarti arti aksamu ini, aku bersumpah. Itu artinya. Ya, jadi arti dari qasam di situ berarti aku bersumpah. Berarti di sini artinya akunya aku Allah ya. Jadi aku bersumpah, aku bersumpah, kan fi'il mudhari ini. Seperti ini. Mana fa'ilnya di situ? Aksamu. Aku. Ana. Iya, ananya siapa itu? Allah. Allah. Cuma di sini tidak dibuat lagi. Di sini dipendekkan saja. Jadi kalau aslinya itu aksamu. Aksamu bil asri atau aksamu wal asri. Jadi kalau ada huruf qasam berarti ada 3 unsur. Pertama fi'il qasam. Yang kedua namanya dulu sudah pernah saya sampaikan. Pertama fi'il qasam, yang kedua namanya maksum bih. Maksum. Seperti ini. Ya, maksum itu berarti yang maksum bih tempatnya yang disumpahkan ya. Jadi maksum. Maksum bih. Maksum bih itu bahasa Arabnya. Maksum bih itu sama dengan artinya adalah tempat. Jadi maksum bih itu yang disumpahkan ya, benda yang disumpahkan atau yang disumpahkan. Yang disumpahkan. Jadi kalau kan banyak nanti itu
seperti wadduha, wattin, apa lagi? Walai. Itu namanya yang disumpahkan. Kemudian satu lagi ada namanya maksum alaih. Ada namanya maksum alaih. Isi sumpah itu maksum. Maksum alaih. Alaih. Jadi isi dari sumpah. Isi sumpah. Isi sumpah berarti itu materi ya. Materi sumpah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau bertemu nanti Al-Quran pakai huruf qasam, berarti ada 3 rukun ini, ada komponen. Ada namanya fi'il qasam, ada maksum bih, ada maksum alaih. Itu mulai membaca Al-Quran awak itu dong. Kan mempelajari hudayat. Paman tabi'ah hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku. Cuma secara umum kalau untuk mengikuti Al-Quran adalah penceramah, dijelaskannya isi Al-Quran. Nah, itu yang kita ikut. Kalau kita ini enggak, kita ini maksudnya belajar kita sehingga kita pun bisa mencari mana sih sebenarnya petunjuk dalam Al-Quran. Gitu. Jadi awak telah terpelajar di gue kalau nan sebagian menerima pisang takubak dan dia di guru. Kan gitu cara. Jadi awak ingin mencari kini, awak ingin mencari petunjuk tubana supaya awak tidak ada rasa takut lagi dalam hidup. Mulailah. Kini kita coba praktek dalam surat Al-Asri. Mulai itu. Jadi kalau begitu, sekarang kalau dibuat di sini aslinya begini tuh. Aksamu bil asri atau aksamu wal asri. Jadi aku bersumpah dengan masa, kata Allah. Tapi hanya dipendekkan saja lagi. Dihilangkan saja fi'il qasamnya. Fi'il qasamnya dihilangkan. Ini. Fi'il qasamnya dihilangkan. Yang maksum bihnya ada. Maksum alaihnya ada. Tapi fi'il qasam tidak. Maksum alaihnya ada. Kalau fi'il qasam tidak ada. Jadi yang dihilangkan ini aja. Fi'il qasam. Kenapa dihilangkan Ustadz? Gitulah. Itu kajian ilmu ulumul Quran. Kan tahu yang di Pak Tommy dulu. Kalau dulu mengaji di langgar-langgar, guru cek majan kawak belajar baca Al-Quran ya. Rupanya lah di dalam Al-Quran sampai kini tambah makin lama makin lautan gadang rupanya. Kan itu. Kalau dulu kan guru hanya mengatakan baca yo, kateh panjang, kateh bari, kateh besok masuk surga ya. Rupanya lah gaya awak dah tamat Quran ke. Jadi baru kita mulai lagi. Kenapa Allah bersumpah ya? Kan kalau kita bersumpah, kalau kita yang bersumpah siapa muksambihnya? Coba, ayo berpacu. Allah. Muksambihnya Allah. Jadi awak kalau bersumpah kan yang muksambihnya awak katakan wallahi, demi Allah. Tapi kalau Allah bersumpah, mana muksambihnya? Dengan ciptaannya. Ciptaannya. Misalnya masa ini. Kan berarti aku bersumpah kata Allah dengan masa. Kenapa enggak bersumpah dia dengan Allah pula? Enggak, dia bersumpah dengan masa. Baru mulai memahami hidayah. Siapa bisa jawab kenapa Allah bersumpah dengan ciptaannya, sementara kalau kita bersumpah dengan Allah, apa maksudnya? Karena kita ciptaannya kan. Enggak, kalau kenapa kita bersumpah dengan Allah?
Kita kan mau memegang jabatan atau minta keterangan saksi, kita bersumpah dulu demi Allah. Gitu. Saya, kan begitu. Meyakinkan, Pak. Meyakinkan diri. Kalau kita sudah bersumpah dengan Allah kan berarti benar-benar kita tidak membuat-buat sebenarnya. Tapi kalau Allah bersumpah dengan apanya, dengan ciptaannya, Agar manusia juga tidak main-main dengan ciptaan. berarti kalau Allah bersumpah dengan ciptaannya, ada hal yang sangat penting supaya manusia itu menyadarinya. Ini kan misalnya asri, ada menerjemahkan masa, ada menerjemahkan asar. Jadi itu enggak berbeda itu. Jadi masa, asar, waktu asar itu kan bekerja yang paling apa itu yang bagus. Paling pendek. Enggak, maksudnya bekerja waktu asar panas sudah tidak begitu terik. Kita pun sudah agak istirahat. Di situ jadi memeras tenaga kuat. Jadi ada Allah bersumpah waktu yang sangat luas yang kamu manfaatkan atau masa. Itu makanya waktu kita ini tetap berada di dalam waktu. Coba tunjukkan di mana orang tidak di dalam lingkungan waktu. Itu caranya. Jadi walaupun misalnya macam Ustadz lah, walaupun berjalan-jalan letakkan itu banyak awak sebenarnya kalau nggak hati-hati terbuang waktu. Jadi waktu berjalan terus, kalau tidak bisa dimanfaatkan, manusia itu nanti merugi. Karena kita hidup di dalam waktu. Waktu itu berapa panjangnya? Dari kapan mulai ada waktu kan kapan pula akhir waktu. Tidak ada innad dahri. Itulah makanya ada hadis qudsi, Allah menjawab wa anad dahru, akulah masa itu. Jadi kata Allah itu kan ayatnya ayat mutasabih itu samar. Akulah masa itu. Kapan mulai masa? Kapan akhirnya? Enggak ada. Jadi tidak berakhir, tidak berawal. Jadi kenapa Allah menggunakan sumpah? Itu makanya setelah diadakan kajian, tipe manusia ditinjau dari insaniahnya, dari intelektualnya. Secara garis besar, ini dari penafsir lagi nih. Manusia itu ada 3 kelompok. Ada namanya zika'il mukhatab. Al mukhatab ini artinya bersih jiwanya. Enggak banyak cerita dong. Sami'na wa ta'na. Enggak banyak, tapi sampai bersih jiwanya ini kan enggak murah. Begini kata Rasulullah, ya Rasulullah, ya sami'na wa ata'na gitu. Waktu dia pulang Isra Mi'raj itu kan dia di Masjidil Haram itu menceritakan aku sudah berjalan dari sampai ke Palestina, terus dari Palestina naik ke langit yang ke-7, kemudian sampai Sidratul Muntaha, balik lagi katanya malam tadi. Orang yang bersih jiwanya karena bergaul dengan Rasulullah sudah mengerti dia benar. Tapi kalau orang yang kotor jiwa, dia curiga. Maka yang kedua ini namanya talabi. Tipe talabi ini orang yang perlu keterangan. Agak kritis orangnya. Nggak murah mengecek ke nyodo. Baiko Pak Tommy, lama Pak Tommy memikir.
Makanya orang sekarang sama ajaran Islam, mana yang banyak zikak mukhatab daripada talabi? Banyak talabinya. Banyak talabi. Kalau talabi masih lumayan. Asal jangan ingkari lah. Iya, Ingkari. banyak. Kalau ingkari itu lah gawat. Wah. Sebenarnya kalau kita dilatih berpikir kritis, kadang-kadang memang seperti ini. Kan ada kajian kritis namanya. Jadi baik-baik juga kritis. Cuma itulah kadang-kadang. Makanya orang kalau sudah dididik dia menjadi penyidik, ini minta maaf saya, kalau sudah dididik dia menjadi penyidik dari kecil, itu orangnya nggak mudah diceritakan sama dia tuh. Lama berpikirnya. Begitu Pak nyawa. Tinggi pemikiran, tunggu dulu. Jadi karena manusia ada secara garis besarnya 3 tipe ini, maka dihubungkanlah dengan ini. Jadi kalau misalnya ini kan pakai wal asri. Sebenarnya ini aja bagus. Al-insanu fi khusrin gitu aja. Insana. Ya. Insana. Bukan. Enggak, insana itu kan pakai kan penegas juga. Ya. Kalau nggak pakai penegas dia, ini kan kasih penegas juga ini. Dia talabi 7. Kalau ini enggak, kalau jadi pokok kalimat langsung ini Bu. Insanu enggak lo pakai la dong, langsung saja. Insanu fi khusrin. Kalau mubtada khabar tuh. Insanu mubtadanya, fi khusrin khabar. Misalnya ada berita begini, manusia dalam merugi. Bagaimana kira-kira pendengarnya itu? Manusia dalam merugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Itu aja disampaikan. Dan wasiat dengan benar dan sabar. Itu aja bahasanya. Manusia, bapak-bapak, ibu-ibu, manusia ini adalah merugi kecuali beriman dan beramal soleh. Bagaimana kira-kira? Kalau bisa menerima itu dengan bagus, wah sudah apa itu? Zikak mukhatab. Ya, sudah bersih orangnya. Itu maka penegasnya. Itu maka disumpah itu dia lagi penegasnya. Atau inna. Jadi makanya di ayat ini kalau dikasih sumpah, dikasih penegas, ini pun penegas kan penegas saja 2 sini taukidnya. Ini taukid, ini pakai kasam. Ke sini dia itu perginya. Ini ingkari. Ya. Enggak murah orang menerima. Cobalah. Kalau dikatakan sungguh Pak, sungguh kita ini merugi kecuali Anda terima. Mulai kita mendalami. Jadi kalau kita paham ini, berarti sudah mulai tergambar bagi kita, supaya saya jangan merugi hidup, tidak ada khauf, tidak ada hazan, begini. Kan mulai mendalami dari hudai, man tabi'a hudaya. Nah, sekarang untuk realisasinya lagi. Itu makanya di sini dari kajian bahasa dia pakai kasam. Jadi kasam itu dipakai untuk ingkari itu. Tapi jangan dituduh orang ingkar. Tapi Allah sudah mewanti-wanti itu supaya manusia jangan terjebak ke sini. Dikasih. Baru ini pakai penegas juga. Ini pun penegas, ini pun penegas. Jadi berapa penegasnya di sini? 2. Kan 2 ya. Ini pun penegas. Sudah 2 penegas ditambah pula huruf kasam. Sulit orang menerima ini. Kalau dikatakan merugi bala merugi dan usaha dan tah berhasilnya kini. Segalanya lah hebat dan rugi. Kecuali apa? Beriman, beramal soleh dan menegakkan yang benar dan sabar. Anda ada keduanya. Itu mah awak kaji kok dalam-dalam. Baam kau merugi. Murahnya kah? Murah banget tuh. Sudah tuh awak kan mati lah. Hebatnya perusahaan awak mati.
Iyo tapi kadang lah pueh den. Apa puehnya? Lah segala nikmat dan cubanya. Tapi lah mati jo. Jangan kan mati lagai sebab itu tak bisa lah itu. Dia bawa anak awak pergi berjalan awak ke Amerika pak aja awak lah menggigil ada nak baik di rumah ya. Itu makanan itu. Asing ke Madura lah ya. Ya. Sementara lain tak ada keinginan itu monggo kalau berjalan-jalan awak letakkan ada. Emang kau berpekerjaan dan ditemui orang di mana berjalan itu kayak itu ya Pak Tommy jemu. Jadi orang-orang dan sedang bergejolak hati tentu hebat terus ya. Kalau bagi awak, saya tahu awak deh hakikatnya itu kayak itu. Lah, jadi kaji kita singgung-singgung dulu yo. Kita batasi. Jadi awak kini kajian awak mencoba itu makanya nggak salah saya sudah pernah juga baca Imam Syafi'i. Mungkin sudah pernah Pak Abed pun mungkin sudah pernah baca. Imam Syafi'i katanya wal asri ini saja kalau sudah bisa diamalkan semuanya ala lengkap semuanya. Lah kasadoyo gitu lah lengkap sadoa. Ya maksudnya dek tarasudnya kandungan buah. Jadi wal asri innal insana lafi khusr. Jadi supaya awak mulai jangan kabur dalam menghadapi hidupku. Itulah pertama kok. Baru amanu, baru amilus sholihat, baru ma watawasau bil haqnya, ma watawasau bis sabri. Itu saja. Belum yang lain. Tambah la penegas satu lagi ya Pak. Lafi. Penegas. Iya itu. Itu maka inna penegas. La penegas kalau pi. La penegas lagi. La. Iya. La penegas La. inilah. Kalau pi huruf jar. Jadi aslinya kan begini. Al insanu fi khusrin. Manusia dalam keadaan merugi. Kalau bisa orang terima cepat itu direalisasikan hidup berarti kok kelompok orang. Mata itu. Ini bersih jiwanya. Tatarimo dia. Tapi kalau curiganya, bang kok bisa merugi. Konyo Talabi. Artinya minta dalil. Kalau satu lagi enggak terterima, cuma kau diagihku. Jadi enggak sekete orang yang sulit memahami ini. Dari mana taunya? Dari sikapnya. Jadi kita supaya ada realisasi ayat ini. Jadi kalau lah mulai agak risau hati Pak Bet, Pak Tommy, Ambo sama-sama. Karena sekali. Iman den kulai sabananya amal soleh den nanden tagaan kebenaran tu kesabaran men itulah lah mulai kalau ndak abi de galomok mulai awak paman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Batu Pak Bet. Ya Guru. Jadi Quran berjumlah ayat 6.000 ya 6.236. Taruhlah enggak perlu perselisih awak, pokoknya sekian jumlah. Lah dikutik dia awak, dibalik-balik dia awak. Cuma cara memahami ini ada orang kadang-kadang parsial, enggak semuanya. Kadang-kadang dia hanya ke syariat saja, kadang-kadang dia ke akhlak saja, kadang-kadang ke tauhid saja. Kalau awak dipelajari kasado menurut mampu awak. Inilah Bapak-bapak Ibu sampai sini ya. Nanti insya Allah bertemu lagi. Besok bahasanya yaitu makanya latar rasul yang butuh. Kalau tidak mengaji bahasa Arab, kurang ya bisa juga, tapi tidak bisa mendasar. Makanya negara-negara di dunia
ini termasuk apa dulu Turki ya. Turki dulu kan mulanya Arab, ada kekuatannya, tapi akhirnya setelah Kemal Atatürk ditukar bahasa Turki, akhirnya balik lagi. Kekuatan mental tuh di dalam ajaran Islam itu dari pemahaman Arabnya itu. Kenapa dibungkus dalam bahasa Arab? Tapi sudah diterangkan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Ya. Ilahuna faqat, mari berdoa, Allahumma faqihna fiddin wa alimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti ini kita bahas lanjutnya ini di menurut bahasa perkata baru. Cuma belum ada kesempatan kalau Nawawi ini maksud, kalau Tabari ini penafsir lain. Tapi penafsir itu kan nisbi sifatnya. Jadi jangan kita berdebat tentang ini tafsirin, bisa saja tafsirkan semuanya. Asal jangan suka-suka hati menafsir itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Syukran Ustaz. Aywa na'am. Ila liqa. Assalam. Makasih Ustaz. Ada. Ya. Assalamualaikum. Bu Waalaikumsalam. Didi.